Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون واتقون يا أولي الألباب لعلكم ترحمون. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya bagi Allah. Salat dan salam semoga tercurah limpah pada junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada subuh kali ini kita bisa stay tune terus ya di channel Ngaji Subuh ya dengan keistiqomahan ya. Mudah-mudahan Allah curah limpahkan pula kebaikan, pahala yang dilipat ganda pada para penyelenggara khususnya Ustadz Supriyadi dan kita semuanya yang mendukung channel dakwah insyaallah. Sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tema ini adalah lanjutan dari yang materi sebelumnya. Sekali lagi saya ingin menegaskan kok kenapa bahas sirah Nabi, bahas ini gitu ya. Ini karena nanti akan ada korelasi, akan ada hubungan ya dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk sebenarnya materi yang akan kita bahas hari ini bukan hanya jejak Nasrani ya di Jazirah Arab, tapi juga melanjutkan apa yang menjadi takwil mimpinya Robiah bin Nasr itu sampai kemudian wilayah Yaman khususnya salah satu bagian dari Jazirah Arab dikuasai oleh Persia, setelah oleh Nasrani oleh Persia, lalu kemudian dikuasai oleh Islam, masuk Islam seluruh penduduk Yaman gitu. Nah, insya Allah kita akan bahas pada pagi hari ini. Termasuk korelasinya kok kenapa ada orang seperti Waraqah ibnu Naufal yang beragama Nasrani ya di Mekah. Dan ini termasuk orang yang langka tentunya karena dia hanya sedikit ya dari sekian banyak orang Mekah yang memeluk mengimani Injil ya ketika kemudian sebagian besar masyarakat menyembah berhala. Baik, sebagaimana saya akan coba share materinya. Oke. Mudah-mudahan sudah nampak, sudah terlihat. Sudah ya? Baik. Baik, saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit ya, ini sekilas tentang Nasrani ya. Dalam Quran surah Ali Imran 52 Allah taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini untuk berkolerasi nih antara apa itu Nasrani dan diambil dari apa gitu. Sebagian ada yang mengatakan bahwa Nasrani itu merujuk kepada salah satu firman Allah yang kemudian menunjukkan kepada penolong ya, penolong-penolongnya agama Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amanna billah washhad bi anna muslimun. Maka ketika Isa ya alaihissalam mengetahui keingkaran mereka Bani Israel, maka berkatalah dia, siapa yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah. Lalu berkata para Hawariyin, ini sahabat-sahabat setianya Nabi Isa alaihissalam, yang mereka menjawab, nahnu ansarullah. Kamilah ya penolong-penolong agamanya Allah. Ya, kami beriman kepada Allah dan saksikan bahwa sungguh kami orang-orang yang berserah diri. Bi anna muslimun. Ya, kami orang-orang muslim. Nah, kira-kira demikian. Nah, itu asal muasal salah satu ya diantaranya untuk menjawab dari mana istilah Nasrani. Ya. Sedikit saya sampaikan historicalnya. Sebelumnya saya sampaikan historical Yahudi.
Bani Israel. Sebenarnya kalau kita lihat ya, Nabi Isa alaihi salam ya, itu juga sama merupakan bagian akhir-akhir nih dari Bani Israel ya. Eh, Imran ya, kita tahu keluarga Imran dalam Al-Qur'an disebut Alu Imran atau Ali Imran ya, itu sezaman dengan Nabi Zakaria alaihi salam ya. Kita tahu ya Imran ini walaupun kemudian tidak disebutkan bahwa dia seorang nabi memang, tetapi dia merupakan bagian dari orang yang soleh, pengabdi ya di Baitul Maqdis gitu. Saya ringkaskan saja gitu. Sampai kemudian kita tahu bahwa Imran memiliki anak yang sangat solihah, yakni Maryam ya. Maryam kemudian diasuh oleh Nabi Zakaria alaihissalam ya, setelah wafatnya Imran terutama ya, karena ketika itu istrinya Imran, Hannah, itu bernazar ya bahwa ketika nanti punya anak maka akan diserahkan ya dalam tanda petik untuk mengabdi di Baitul Maqdis gitu ya. Dan Maryam itu kemudian ditempatkan demikian ya, jadi menjadi pelayan Baitul Maqdis ya. Dan pada saat itu yang mendapatkan keistimewaan untuk mengasuh Maryam adalah Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria kita tahu sudah sekian lama usia yang sudah sangat sepuh, tidak dikaruniai Allah anak, tetapi kemudian Allah berikan kabar kepada Nabi Zakaria bahwa ya akan datang ya seorang anak ya bi ghulamin ismuhu Yahya ya, dengan anak yang bernama Yahya. Ini antara Yahya dan Nabi Isa alaihissalam ini kira-kira sezaman ya. Nabi Isa alaihissalam itu putra dari Maryam, sementara Yahya putra dari Nabi Zakaria alaihissalam. Nah, dan kita tahu tentu nasib para nabi pada zaman itu ya, Bani Israel menolak Nabi Zakaria ya, juga Nabi Yahya, akhirnya kemudian mereka ya, para nabiullah tersebut ya dibunuh ya oleh Bani Israel. Tidak terkecuali juga Siti Maryam mendapatkan fitnah yang sangat keji, dituduh berzina oleh orang-orang Yahudi karena memiliki anak ya tanpa suami. Dan juga Nabi Isa alaihissalam ya itu disalib ya dalam tanda petik ya, walaupun sesungguhnya walakin syubbihalah ya, tetapi Allah kemudian mengangkat Nabi Isa alaihissalam. Nah, itu rahmat Allah, ringkas kisah terus ya, waktu berlanjut sampai kemudian muncul raja zalim yang bernama Diqyanus. Ini Raja Diqyanus ini satu zaman dengan kita kenal sekelompok pemuda Ashabul Kahfi. Ini 249 Masehi ya. Ini kalau kita lihat ya, ada beberapa versi tentang di mana Ashabul Kahfi itu ya. Versi yang paling kuat merujuk kepada salah satu tempat di Jordania gitu. 249 Masehi ya, saya pernah ke gua yang disebut sebagai gua Ashabul Kahfi di Jordania. Lalu kemudian berikutnya ya muncul Kaisar Konstantinus. Nah, Kaisar Konstantinus inilah yang dalam tanda petik ya memiliki kalau menurut orang-orang Kristen itu punya jasa yang besar ya untuk melakukan semacam pembukuan Alkitab ya atau Bible ya, dibersihkan Bible itu dari dari Bible yang benar sebenarnya atau Injil yang benar gitu ya pada masa Konstantinus gitu. Jadi kemudian dia ingin menyatukan pendapat-pendapat disebut dengan kanosius gitu ya. Kanosius itu kumpulan dari ajaran-ajaran Bible gitu, yang kemudian disingkirkan tuh dari kemudian pendapat-pendapat yang benar atau kemudian ayat-ayat yang benar gitu. Nah, lalu kemudian pada saat itu ya Konstantinus ini kaisar Romawi yang kemudian paling punya jasa besar dalam tanda petik ya untuk menjadikan Nasrani atau Kristen sebagai agama ya negara pada saat itu ya. Bersama dengan ibunya Helena dan penasihatnya Paulus yang menciptakan dalam tanda petik agama baru yakni Nasrani. Jadi pada konsili Nicea ya yang pertama di Turki
ya pada saat itulah kemudian ditetapkan Yesus ya diangkat menjadi Tuhan. Karena pada saat itu memang kita tahu ya bahwa di dalam Injil tentu dijelaskan bahwa apa Isa alaihissalam atau yang mereka sebut dengan Yesus itu adalah rasul ya seorang nabi utusan Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, di sini disatukan pendapat ya oleh Kaisar Konstantinus ya bahwa Yesus itu adalah apa namanya Tuhan. Jadi Tuhan baru diangkat pada tahun 325 Masehi ya oleh Kaisar Konstantinus ya pada tahun sekitar 325 Masehi. Gitu. Nah, lalu kemudian berkembang pemikiran kalau Tuhan baru ada 325 Masehi karena sebelumnya diakui bahwa apa namanya Yesus itu bukan Tuhan gitu. Lalu siapa Tuhan sebelumnya? Maka pada Konsili Nisia kedua diputuskan Yesus sebagai anak Tuhan. Nah, kira-kira begitulah. Ya, ini kita tidak mendalam ini tapi untuk memberikan apa namanya historicalnya nyambung dengan pembahasan yang sebelumnya. Baik, ya, teruskan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin sampaikan materi sebelumnya ya. Yakni yang pertama tentang mimpi Robi'ah bin Nasr ya tentang pergantian kekuasaan di Yaman ya mulai daripada zaman dia ya Robi'ah bin Nasr sampai kemudian dikuasai oleh orang Habasyah yang Nasrani ya apa namanya lalu kemudian apa sebelumnya Yahudi maaf ya lalu kemudian Nasrani lalu kemudian Persia sampai kemudian Islam. Tabban Asad, ya ini anak keturunan dari Rabi'ah bin Nasr menyerang Yathrib ya ini sudah saya jelaskan sebelumnya atau Madinah, anaknya dibunuh ketika berdagang di sana. Tabban Asad mengikuti apa namanya menjadi pengikut Yahudi ya mengikuti Taurat setelah dialog dengan dua rahib atau pendeta Yahudi di Yathrib di Madinah ya. Lalu ketika pulang ke Yaman, Tabban Asad ya pendeta dan pasukannya mampir di Mekah ya. Dan di Mekah Tabban Asad dia melakukan tawaf ya dan dialah yang kemudian memiliki tradisi awal yang memulai ya apa pengenaan kiswah pada Ka'bah. Ini sebagai review sebelumnya. Nah, ketika kembali ke Yaman, Tabban Asad mengajak penduduknya meyakini agama tauhid, meninggalkan agama Majusi. Sampai kemudian pada akhirnya penduduk Yaman ya menjadi penganut Taurat. Yahudi setelah diadakan tahkim dengan api, yakni dengan indikasi ketika pendeta Majusi mati dilahap oleh api. Gitu. Nah, lalu kemudian jadilah penduduk Yaman itu meluk apa namanya Yahudi pada saat itu. Nah, itu rahmati Allah Subhanahu wa taala kita lanjut ya. Ya. Nah, lalu kemudian terjadi kekacauan politik di wilayah Yaman. Ya, Tabban Asad meninggal. Kita tahu ya Tabban Asad yang dia membawa agama Yahudi, ya, mengenalkan ajaran Taurat kepada orang-orang Yaman, dia meninggal. Lalu digantikan oleh anaknya Hasan menjadi raja. Ya, ini si Hasan ini overconfident, ya, terlalu percaya diri. Ya, hari pertama dia jadi raja, dia katakan, ya, ingin menaklukkan dunia. Saya ingin taklukkan dunia, kata si Hasan. Ya, tetapi dia melakukan dunia itu bukan dengan motivasi menyebarkan agama, bukan. Ya, untuk gagah-gagahan saja gitu. Hasan dia bertanya, kata Hasan, negara mana yang paling kuat? Kata Hasan. Padahal negara dia kecil sekali, kerajaannya sangat kecil sekali. Dijawablah oleh apa namanya pengawalnya gitu, oleh stafnya. Persia, wahai tuan raja. Ya, lalu kemudian dia memaksakan diri berangkat menuju Persia. Nah, ini si Hasan ya. Padahal Yaman bersih itu kecil sekali. Dari tengah jalan pengikutnya ragu, ya, apakah bisa kita ngalahin Persia? Kira-kira begitu. Ya, ini nggak mungkin, ini konyol kata mereka gitu. Mengalahkan Persia itu konyol kata para pengawalnya. Akhirnya dibuatlah rencana untuk menghentikan rencana konyolnya si Raja Hasan, anaknya Tabban Asad ini, ya, yang membawa agama Yahudi itu. Lalu penasihat Hasan bicara dengan Amr adiknya Hasan, ya, untuk menasihati kakaknya. Udahlah, jangan berangkat ke Persia, kita pasti kalah, kita pasti mati konyol lah kira-kira begitu. Tapi ditolak gitu, ya, karena overconfident ya. Akhirnya diusulkan Hasan udah bunuh aja deh. Ya, daripada kita yang jadi korban, udah mending aja korbankan seorang. Siapa? Ya, rajanya itu. Akhirnya Hasan dibunuh oleh adiknya sendiri. Ya, apa namanya? Lalu kemudian Amr jadi raja gitu. Dia menggantikan kakaknya menjadi raja. Ini kalau kita lihat misalnya apa yang saya jelaskan ini ada dalam kitab Sirah Ibnu Hisham yang kita bisa baca.
Nah, jadi Hasan dibunuh dan Amr jadi raja. Ini masih meneruskan ya anaknya Tabban Asad, yakni Hasan. Hasan kemudian dibunuh oleh adiknya Amr, ya lalu Amr menjadi raja Yaman. Ini saya ingin sampaikan terjadi kekacauan politik ya di Yaman. Nah, terus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah dia membunuh kakaknya, Amr gelisah, berbulan-bulan dia gelisah, dihantui perasaan bersalah sampai pada akhirnya ya Amr ini juga meninggal ya. Lalu kemudian anak keturunan Robiah bin Nasr berselisih ya, politik di Yaman terjadi kekacauan sampai pada akhirnya ya datanglah perampok jalanan ya, ini Khunaidhi Shanatik namanya ya. Melihat kekacauan politik di Yaman, maka dia mengambil kesempatan untuk apa? Untuk mengambil alih kerajaan, mengambil alih kekuasaan. Dia menyerang istana dan jadilah raja. Ya, jadi dulu jadi raja gampang ya, asal punya kekuatan dia bisa jadi raja. Bunuh kakaknya jadi raja, ya serang kerajaan jadi raja. Nah, termasuk pernah Yaman itu dikuasai oleh perampok jalanan bernama Khunaidhi Shanatik. Dia nyerang istana dan dia jadi raja. Setelah 2 tahun berkuasa, salah seorang anak keturunan Robiah bin Nasr, yakni Dzunwas namanya, Dzunwas, ya itu berhasil membunuh si perampok dan berhasil mengambil alih kerajaan. Lalu Dzunwas menjadi raja yang. Ya, sekalian rahmat Allah Subhanahu. Antum nggak usah menghafalkan ini ya. Ini untuk mengalir kisahnya saja gitu. Nah, ketika Yaman diperintah oleh keturunan Tabban Asad yang tadi bernama siapa? Dzunwas, yang dia berhasil membunuh perampok jalanan tadi ya, Khunaidhi Shanatik. Nah, pada zaman ini ada seorang pendeta Nasrani yang bernama Femion. Ya, dia berasal dari Syam, dari Palestina, berniat dakwah ke Yaman. Ini perlu antum ketahui ya, jarak antara Syam dengan Yaman itu hampir sekitar mungkin 2000 km. Jauh luar biasa gitu. Jadi ada seorang pendeta Nasrani gitu yang namanya Femion, pendeta Femion, datang dari wilayah Syam untuk khusus dakwah ke Yaman. Ya, dia misi dakwahnya ke Yaman. Nah, dalam perjalanan dia diserang oleh perampok, ya, dia ditangkap dan dijual. Jadi si pendeta ini ditangkap dan dijual menjadi budak ya seorang laki-laki Najran. Ya, Najran itu nama daerah. Kalau sekarang Najran itu Saudi gitu. Maka dulu juga sempat populer pada masa Nabi SAW, daerah itu masih banyak orang-orang yang menganut Nasrani ya, Kristen Najran disebutnya. Itu asal-muasalnya diantar dari sini. Dalam perjalanan dia dirampok ya, dia dijual menjadi seorang budak ya dari seorang laki-laki dari Najran. Kalau Najran itu salah satu provinsi atau wilayah di Saudi Arabia sekarang. Nah, selain menjadi budak, ya si pendeta ini Femion itu rajin juga beribadah. Jadi waktu-waktu istirahat itu digunakan buat apa? Buat ibadah, gitu ya. Buat sembahyang, gitu ya di waktu istirahat. Nah, suatu saat si majikannya Femion ini, ya, si majikannya Femion yang beragama pagan, ya menyembah pohon pada saat itu. Jadi orang-orang Najran pada saat itu menyembah pohon. Jadi memang unik ya agama pagan ini, ya. Pohon disembah gitu ya, api disembah, pokoknya apapun yang menurut mereka itu dianggap dalam tanda petik keramat disembah. Nah, termasuk orang-orang Najran ini ya, mayoritas penduduknya itu menyembah pohon. Nah, suatu saat si majikannya pendeta Femion ini ya, dia melihat ketika si pendeta Femion itu sedang ibadah, itu dia lihat tubuhnya bercahaya gitu. Merasakan keanehan, kenapa kemudian si budak saya ini gitu ya, itu kemudian bercahaya tubuhnya. Nah, ketika ditanya, Femion ini menggunakan kesempatan itu untuk mendakwahi tuannya karena dia tahu tuannya itu menyembah pohon gitu. Ya, didakwahilah tentang ajaran Injil ya, karena Femion tahu ya orang-orang Najran itu hampir semuanya menyembah pohon gitu. Nah, lalu si Femion itu bertanya, pendeta Femion bertanya, bagaimana kalau Tuhan saya dapat mengalahkan Tuhan kalian, ya, mengalahkan Tuhan Tuhannya Tuhan? Apakah Tuhan bersedia menyembah Tuhan saya? Kata tuannya Femion, ini pendeta Femion, kalau memang Tuhan kamu dapat mengalahkan Tuhan saya, aku masuk agama kamu. Gitu kira-kira. Jadi dulu orang itu ya memang sesuai dengan zamannya gitu ya.
Ketika kemudian pada zaman pagan, ketika orang melihat misal ini punya kekuatan, ketika Tuhan yang dianggap punya kekuatan dikalahkan, ya udah dengan mudahnya dia beralih gitu. Dia beralih keyakinan. Semudah itu gitu. Ya. Kata majikannya Femion, kalau memang Tuhannya saya dapat dikalahkan oleh Tuhanmu, saya ikut pada agama kamu. Kira-kira begitu. Nah, terus kalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu saat ya berkumpullah itu orang-orang ya di dekat pohon yang menjadi sesembahannya penduduk Najran. Jadi satu pohon ya, pohon besar yang dianggap sebagai Tuhan, sesembahannya orang Najran. Nah, pendeta Femion itu dia sebelum dilakukan pembuktian Tuhan siapa yang paling hebat lah kira-kira begitu. Dia berdoa agar si penduduk Najran itu menyembah Allah yang esa, ya mengimani tauhid ya. Lalu kemudian apa? Tiba-tiba petir menyambar, membakar pohon yang menjadi sesembahan orang-orang Najran. Gitu ya. Setelah pendeta Femion ini sholat, ya, dia sembahyang, dia ibadah, lalu kemudian tiba-tiba petir menyambar dan membakar pohon yang menjadi sesembahan orang-orang Najran. Nah, melihat peristiwa tersebut, maka seluruh penduduk Najran ya mengimani Injil, menyembah agama Tuhan yang esa, tidak lagi menyembah pohon sebagaimana keyakinan agama pagan sebelumnya. Maka menjadilah penduduk Najran itu menjadi Nasrani. Ya, maka kita kenal ada Nasrani Najran, itu asal muasalnya dari pendeta Femion ini. Nah, terus yang dirahmati Allah, ini kira-kira peta perjalanannya pendeta Femion ya, berasal dari Syam ya, sini. Nah, ini menuju Najran. Berapa kilo ini? 2.352 kilometer. Itu bisa bayangin, luar biasa. Tujuannya ke sini nih, ke Yaman. Sebenarnya sebentar lagi, cuma sedikit lagi ke daerah Yaman. Hanya karena dia dirampok, ditawan, jadi budak, akhirnya tinggallah dia di Najran dan mentauhidkan ya penduduk Najran pada saat gitu ya. Nah, berlalunya waktu pendeta Femion meninggal. Meninggalnya di mana? Di Najran gitu. Belum sempat ke wilayah Yaman gitu. Nah, lalu di Najran itu banyak pendeta lahir hasil didikan dari pendeta Femion. Di antaranya Abdullah bin Sabit. Ini salah seorang pendeta didikannya Femion. Nah, mengetahui misi gurunya ya, yakni Femion ya, yang akan berdakwah ke Yaman karena penduduknya beragama Yahudi gitu ya. Karena kita tahu ya bahwa orang-orang Kristen pada saat itu meyakini bahwa sama ya, ketika kemudian diutus sebelumnya seorang nabi dan rasul ya, mereka meyakini bahwa dalam kitab Taurat itu ada nubuah kehadiran seorang nabi utusan Allah yang bernama Isa bin Maryam. Nah, jadi mereka mendakwahi penduduk Yaman itu sebelum beragama Yahudi karena misi tadi gitu, untuk menyampaikan agama Nasrani ya, karena dalam kitab Taurat memang ada nubuah bahwa setelah nabi-nabi yang sebelumnya akan diutus Nabi Isa alaihissalam. Nah, dengan motivasi itu kemudian Femion berangkat ya, walaupun pada akhirnya kemudian dia meninggal di Najran. Dilanjutkan misi tersebut oleh murid yang bernama Abdullah bin Sabit. Nah, di Yaman ya, rajanya kita tahu ya pada saat itu Zunuwas ya. Ya, Zunuwas ya menjadi raja di Yaman. Walaupun sebelumnya dia beragama Yahudi, ya ini pelajaran penting ya. Ketika keimanan itu tidak betul-betul dilandasi atas dasar pemahaman, maka orang akan dengan sangat mudah itu berubah gitu. Ya, karena tidak dilandasi oleh pemahaman. Kita tahu ya masuk agamanya karena apa gitu, bukan karena dasar pemahaman yang kokoh gitu. Nah, si Raja Zunuwas ini yang sebelumnya Yahudi, kemudian dia mengaku jadi Tuhan gitu. Ya, dia ngaku jadi Tuhan si rajanya karena dia merasa punya kuasa. Ya, orang pada zaman itu pohon aja dianggap sebagai Tuhan, api aja dianggap sebagai Tuhan, apalagi orang kan kira-kira begitu. Nah, si Raja Zunuwas ini dia mendeklarasikan jadi Tuhan. Gitu ya. Maka perlahan-lahan penganut Taurat ya atau Yahudi terkikis habis di Yaman. Zunuwas akhirnya memilih pendampingnya itu para penyihir. Ini sesuai dengan zamannya memang pada saat itu ya, ketika paganisme berkembang luar biasa gitu ya. Akhirnya apa? Kerajaan Yaman pada saat itu ya
itu menjadi kerajaan pagan lagi, gitu. Menjadikan dukun-dukun para penyihir sebagai pendamping raja, ya, Zunuas pada saat itu. Nah, Abdullah bin Sabit kaget melihat fenomena. Oh, katanya orang Yaman itu Yahudi, tapi kok kenapa sekarang menjadikan rajanya jadi Tuhan, kira-kira begitu, ya, karena dia lalu kemudian akhirnya karena merasa khawatir, akhirnya Abdullah bin Sabit pendeta ini menetap dan bersembunyi di sebuah gua, gitu ya, untuk melihat situasi kondisi. Akhirnya dia menetap di sebuah gua di daerah Yaman. Nah, terus kan dirahmati Allah. Nah, satu saat Zunuas mencari pengganti ahli sihirnya yang sudah tua. Karena tadi ingat ya, Zunuas sebelumnya Yahudi, ya, lalu kemudian dia mengaku jadi Tuhan, ya, dan menjadikan tukang-tukang sihir itu sebagai pendamping. Nah, satu saat dia ingin mengganti itu, ya, kalau istilah sekarang ingin melakukan regenerasi ahli sihirnya yang sudah tua itu diganti jadi ahli-ahli sihir yang kemudian masih muda-muda. Akhirnya terpilihlah seorang remaja yang paling cerdik, yang paling pintar untuk mewarisi ilmu sihirnya kerajaan. Ya, setiap hari di training nih, ya, si anak muda itu di training belajar sihir kepada tukang sihir senior ya kerajaan gitu. Ya. Nah di perjalanan ya dari rumah ke tempat dia belajar ilmu sihir tadi, dia melintasi tempat yang ditempati oleh pendeta Abdullah bin Sabit dari Najran tadi. Dia sering mendengar rintihan rahib itu dalam ibadahnya, akhirnya dia tertarik, ya, dan dia pelajari Injil, ya, dengan si pendeta tersebut. Gitu. Nah, jadi dua hal yang dipelajari, satu dia belajar sihir, satu lagi dia belajar Injil ya kepada si pendeta tadi. Nah, akhirnya walaupun pendeta tersebut pelajari ilmu sihir, ya karena sekaligus dia pelajari Injil juga kepada sang pendeta, akhirnya dia benci terhadap sihir. Gitu. Karena jelas sihir itu ya tentu bertentangan ya dengan akidah. Nah, karena itu dia tidak lagi pergi belajar ya, jadi mangkir dia. Ya, yang harus sudah dijadwalkan waktunya, akhirnya tidak datang lagi, dia mangkir. Akhirnya ketahuan. Ya, bahwa ternyata si anak muda itu tidak lagi belajar sihir karena belajar Injil kepada pendeta Abdullah bin Sa'ad. Ya. Mengetahui akan hal itu, si tukang sihir lapor kepada Raja Zunuas. Ya, lalu akhirnya apa? Tangkap. Si pemuda itu ada ditangkap, disiksa, dan dipaksa keluar dari Nasrani. Ya, agama yang dipelajari dari si pendeta tadi itu. Remaja itu tapi tetap dalam pendiriannya, ya walaupun diancam, ya si remaja itu, si pemuda itu diancam, ya akan dibunuh oleh Zunuas. Nah, apa yang terjadi selanjutnya? Saudara rahmati Allah. Untuk membunuh pemuda tadi, ya Raja Zunuas itu memerintahkan para aparatnya gitu untuk membuangnya ke tengah lautan. Ya pokoknya bawa dia ke tengah lautan, buang di tengah lautan, mati selesai. Kira-kira begitu. Namun ternyata setelah di tengah lautan datang badai yang membuat perahu atau sampan itu terbalik. Ya, yang luar biasanya semua pengawal raja mati, ya, tetapi kemudian si remaja itu, si pemuda itu pulang menghadap raja dengan selamat. Gitu. Ini membuat si raja keheranan. Oh, kenapa? Mana pengawal saya? Mati. Gitu. Kenapa? Sampan terbalik. Gitu. Hanya saya yang selamat, ya, kata si pemuda tadi. Gitu. Lalu si Zunuas ini justru semakin marah. Dia nggak puas. Akhirnya diperintahkan lagi remaja itu dilempar dari atas gunung. Kalau sebelumnya di tengah lautan. Kalau begitu bawa ke atas gunung, ya lemparkan dia dari atas ya sampai dia mati, kata Zunuas. Nah, untuk melihat hal tersebut maka seluruh rakyat itu dipanggil untuk menyaksikan pelemparan si anak muda yang masuk Nasrani tadi gitu ya, membangkang dari perintahnya raja, ya untuk dilempar dari atas gunung. Nah, ketika pemuda tersebut hendak dilemparkan dari atas gunung, ternyata terjadi gempa bumi, ya, sehingga seluruh tentara raja yang membawanya ke atas gunung tadi jatuh dari atas gunung, ya, dan lagi-lagi si remaja itu selamat. Nah, ini di dua kali kejadiannya, ketika kemudian dibawa ke lautan, hendak dilemparkan ternyata, ya, terjadi badai, dia selamat, gitu. Ketika atas gunung terjadi gempa, dia selamat. Nah, lalu akhirnya si pemuda itu membongkar rahasia, ya. Dia bilang begini, kalau Tuan ya ingin membunuh saya mudah, gampang. Ya, apa?
caranya kumpulkan seluruh rakyat, ya, kumpulkan seluruh rakyat banyak, ya, lalu kemudian ikat saya di sebuah pohon, ya, dan silahkan tuan panah, ya, panah saya dengan panah milik saya. Tetapi syaratnya, kata si pemuda tadi, apa syaratnya? Ya, tuan raja menyebut dengan lantang ketika hendak memanah saya dengan nama Allah Tuhannya si pemuda itu. Jadi syaratnya apa? Syaratnya si Raja Dzunwas ini, ya, ketika hendak memanah si pemuda tadi, menyebutkan dengan lantang, teriak dengan lantang, ya, dengan nama Allah Tuhannya si pemuda ini. Ya, deal? Oke, deal. Akhirnya si Dzunwas sepakat gitu. Nah, setuju, Dzunwas akhirnya dengan lantang, ya, yang kemudian terdengar oleh masyarakat yang hadir. Dia teriak dengan nama Allah Tuhan pemuda ini. Akhirnya apa? Anak panah melesat dan akhirnya pemuda tersebut meninggal. Gitu. Nah, tapi apa pelajaran dirahmati Allah? Pelajarannya adalah ternyata si penduduk tadi, ya, setelah mengetahui dua kejadian, dilempar ke lautan gagal, dia hidup, pengawalnya mati, dilempar ke atas gunung, dia hidup, pengawalnya mati. Tetapi dengan kejadian seperti ini, ya, dia menjadi yakin bahwa, ya, apa yang membuat kematian itu bukannya si tuan raja tadi, tetapi apa? Dengan nama Allah Tuhannya si pemuda ini. Itulah yang disaksikan oleh rakyat Yaman pada saat itu. Nah, maka Kristen terhormati Allah menyaksikan peristiwa tersebut akhirnya apa? Ya, tadi mereka punya kesimpulan. Tuba Dzunwas, ya, dengan kekuasaan kegahan tidak dapat membunuh remaja tadi, melainkan setelah menyebut dengan nama Allah Tuhannya remaja ini. Akhirnya apa? Sekitar 20.000 rakyat Yaman yang melihat peristiwa tersebut, ya, mengimani ajaran Injil dan masuk Nasrani. Gitu. Jadi semudah itu dulu, ya. Jadi bayangkan 20.000 orang melihat peristiwa yang sangat membuka mata mereka. Akhirnya apa? Ya, akhirnya rakyatnya Dzunwas, ya, sekitar 20.000 orang, ya, itu berpindah agama, meninggalkan, ya, agama paganisme dan masuk Nasrani. Nah, saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan Dzunwas ini, ya, saya ingin sampaikan, ya, apa yang dilakukan oleh Dzunwas berikutnya setelah melihat, ya, bahwa seluruh penduduknya hampir sekitar 20.000 orang itu, ya, berpindah agama, ya, tidak lagi mengimani dia sebagai Tuhan, kira-kira begitu. Dia murka luar biasa. Akhirnya apa yang dilakukan? Dia memerintahkan tentara-tentaranya menggali sebuah lubang yang besar, atau dalam bahasa Arab disebut ukhdud, ya, lubang besar, semacam parit, ya. Parit digali karena 20.000 orang ini, ya. Dia menggali parit yang panjang, ya, dipenuhi dengan kayu-kayu bakar, dinyalakan api yang sangat besar, ya. Apa yang dilakukan? Ya, pilihannya, kata dia, siapa yang tidak mau keluar dari agama Nasrani, agama tauhid, ya, pada saat itu akan dilempar ke dalam api. Ya, itu ancaman Dzunwas, gitu, ya. Jadi dia, Anda pilih saya sebagai Tuhan, ya, atau Anda keluar dari agama ini, ya, agama yang kalian peluk, kira-kira begitu. Ya, jadi pilihannya tadi, ya, kalau Anda tetap pada keyakinan kalian semuanya, ya, maka kalian akan dibakar, ya, dimasukkan ke dalam parit, ya, yang panjang yang diisi oleh kayu bakar dan dibakar yang menyala-nyala. Nah, terus dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi, ya, ini karena baru memeluk agama tauhid pada saat itu, akhirnya apa? Sebagian besar tetap pada ajaran tauhid, ya, dan meninggalkan agama pagan, ya, yang menjadikan Dzunwas itu sebagai Tuhan. Nah, Allah Subhanahu wa taala merekam peristiwa tersebut, ya, yang sangat tragis tersebut dalam Quran surah Al-Buruj. Ya, ini itulah di antara asbabun nuzulnya, di antaranya, ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qutila ashabul ukhdud annari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Ya. Celakalah kaum yang menggali parit. Ini merujuk kepada siapa? Dzunwas. Ya, qutila ashabul ukhdud, Dzunwas dan bala tentaranya. Dikatakan celaka, ya, orang yang menggali parit, ya. Annari dzatil waqud,
yakni parit api yang penuh dengan bahan bakaran. Ya, idhum 'alaiha qu'ud. Mereka dilaknat ketika mereka duduk di sekelilingnya, dia melihat peristiwa tersebut. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Sambil mereka melihat apa yang mereka lakukan kepada orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang ada pada situ disebut orang-orang yang beriman, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini gambaran parit ya. Ini kalau sekarang ini masih di dalam wilayah Saudi Arabia. Karena kita tahu negara Saudi luas luar biasa. Ini berbatasan dengan wilayah Yaman sebenarnya. Ini parit yang diyakini sebagai parit yang digali oleh Zunuwas ya untuk membakar sekitar 20.000 orang yang meluk Nasrani pada saat. Nah, saudara rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Dengan kehendak Allah, ada seorang laki-laki yang berhasil selamat, gitu. Jadi 20.000 orang dibakar api, satu orang selamat. Namanya Daus bin Sa'labah. Ya, diselamat nih, seorang selamat. Akhirnya dia melarikan diri menemui Kaisar Romawi yang juga beragama Nasrani. Dia mengadukan itu, gitu. Ya, dia cari tuh siapa raja yang agamanya Nasrani, yang beragama tauhid ya pada saat itu. Ya, dicari, maka dia dapat informasi bahwa Kaisar Romawi yang beragama Nasrani. Ya, diadukanlah, wahai Tuan Raja, kami ini pemeluk agama Nasrani, dibantai, dibunuh oleh Zunuwas. Berapa orang? 20.000 orang. Mendengar pembantaian massal tersebut, Kaisar marah besar dan memerintahkan wakilnya, ya, Najasyi. Nah, ini nyambung, udah mulai dekat ya. Raja Habasyah di Afrika yang juga beragama Nasrani untuk membawa bala tentara melakukan pembalasan. Nah, gitu ya. Nih saya ingin coba cerita panjang, nanti insya Allah akan ketemu juga gitu ya. Jadi si Raja Romawi ini gitu, ya karena itu marah besar. Ya, akhirnya dikatakan ya, wilayah kalau dari kami itu terlalu jauh gitu ya. Dikatakan ada ya gubernur ya Romawi, yakni Raja Habasyah ya. Ini bawahannya Kaisar Romawi, bawahannya Kaisar Romawi Raja Habasyah di mana? Di Afrika. Ya, Raja Najasyi gitu. Yang juga dia beragama Nasrani. Kenapa diperintahkan dia? Karena lokasinya paling dekat dengan Yaman, ya. Afrika dengan Yaman, gitu. Nah, akhirnya saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Najasyi juga marah setelah dilaporkan, ya, bahwa di Yaman kami dibantai 20.000 orang pemeluk Nasrani dibantai, ya, dibakar dalam sebuah parit dan seterusnya. Nah, lalu pada tahun 520 Masehi, dia langsung persiapkan tentara sebanyak 70.000 orang. Ya, pasukan ini dipimpin oleh seorang panglima yang bernama Aryad dan dibantu oleh wakil panglima bernama Abraha. Nah, gitu ya. Ini sudah mulai nyambung-nyambung. Ya, jadi Raja Najasyi itu mengirimkan 70.000 orang pasukan, ya, dan mengangkat panglima bernama Aryad dan wakil panglima yang bernama Abraha. Apa tugasnya? Tugasnya melakukan balas dendam, ya, atau kemudian untuk menghabisi Zunuwas karena telah membantai ya 20.000 orang yang memeluk agama tauhid pada saat itu. Ya, agama Nasrani gitu. Nah, ternyata Aryad berhasil mengalahkan Tubba Zunuwas. Gitu. Kenapa? Karena Aryad ini ya bersamanya dengan pasukan bergajah. Gitu. Jadi Afrika itu kenal dengan pasukan bergajah. Aryad ya panglima pasukan berhasil mengalahkan Zunuwas. Zunuwas akhirnya lari dan akhirnya dibunuh diri. Ya. Dengan itu maka Habasyah ya telah menguasai Yaman dan Najasyi melantik Aryad menjadi gubernur di Yaman yang beragama Nasrani. Nah, ya. Nah, jadi akhirnya apa? Jadi akhirnya Yaman dikuasai oleh orang Afrika. Ini sebagaimana tadi ya, mimpinya Robiah ibn Nasr, gitu ya, kira-kira demikian. Akhirnya dikuasailah Yaman oleh orang-orang Habasyah, orang-orang berkulit hitam. Ya. Nah, tetapi yang terjadi pada saat berikutnya, Aryad itu bukan hanya zalim pada rakyat, tapi juga zalim sama tentaranya sendiri. Ya. Tentara yang tidak tahan dengan sikap Aryad membelot
lalu dipimpin oleh orang yang bernama Abraha yang tidak lain wakilnya Aryat sendiri. Nah gitu ya. Akhirnya apa yang terjadi? Tentara Habasyah pecah jadi dua kelompok. Ada yang setia mendukung Aryat, tapi ada juga yang mendukung Abraha. Abraha tidak ingin terjadi peperangan di kalangan sama tentara, ya. Kata Abraha, jangan libatkan ya penduduk, jangan libatkan tentara-tentara, ya. Cukup di antara kita berdua saja. Kata siapa? Abraha, ya. Akhirnya kata Abraha, ya, kalau begitu sekarang kita ya gentle saja, ya, duel satu lawan satu. Ya, akhirnya apa? Ya, akhirnya Abraha lah yang memenangkan duel satu lawan satu tadi, ya, karena perjanjian sebelumnya siapa yang menang, dia yang akan menjadi gubernur Yaman, gitu, ya. Dalam pertarungan tersebut 525 Masehi, Abraha berhasil membunuh Aryat, ya, yang tidak lain adalah panglimanya sendiri, karena Abraha wakilnya. Ya, sebelum terbunuh, Aryat sempat menebaskan pedang mengenai hidungnya Abraha hingga menjadi cacat. Sejak itulah Abraha digelari Abraha al-Ashram, yakni Abraha yang hidungnya cacat, gitu, ya. Lalu Abraha mendeklarasikan dirinya sebagai gubernur Yaman. Nah, gitu ya. Ya, dia mendeklarasikan menjadi gubernur Yaman. Tetapi ya karena Abraha yang jadi gubernur Yaman atas kehendaknya sendiri tanpa sepengetahuan Raja Najasyi, ya, itu kematiannya Aryat terdengar oleh Raja Najasyi. Ya, Najasyi marah besar, ya, dan akan memimpin pasukan ke Habasyah untuk menghukum Abraha. Ini anak nakal nih, wakil panglima yang nakal karena telah membunuh komandannya sendiri gitu. Dia bersumpah, ya, Raja Najasyi bersumpah tidak akan kembali ke Habasyah sebelum dapat menginjak tanah Yaman dan membotaki kepalanya si Abraha. Ya, sebagai hukuman dan penghinaan kepada Abraha. Jadi Raja Habasyah berjanji akan menginjak tanah Yaman dan membotakinya kepala si Abraha. Ya, Abraha mendengar sumpahnya sang raja, takut dia. Ya, tapi dengan kepintarannya dalam tanda petik, ya, apa yang dilakukan? Yang dilakukan oleh Abraha, dia mengirim utusannya menghadap Raja Najasyi membawa rambutnya yang sudah digunduli dan tanah Yaman. Jadi karena apa? Janjinya si Abraha, saya akan injak tanah Yaman dan saya akan botaki kepalanya Abraha sebagai bentuk hukuman dan penghinaan. Nah, mendengar ancaman dari sang raja, Abraha gemetar, takut dia. Akhirnya dikirim utusan menghadap Raja Najasyi, ya, membawa sesuatu. Apa itu? Satu, rambutnya Abraha yang sudah digundul dan tanah Yaman. Setelah itu ditulis surat kepada Raja Najasyi, wahai tuan raja, ya, ini Abraha sudah menyempurnakan sumpah tuanku. Ini rambut Abraha dan ini tanah Yaman untuk tuanku injak. Abraha tetap setia dan tunduk pada tuanku Raja Najasyi. Ya, maka perlakuan Abraha tersebut membuat Raja Najasyi membatalkan niatnya, ya, untuk menghukum Abraha. Maka tetaplah jadinya Abraha itu menjadi gubernur di Yaman. Nah, terus kalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, walaupun Raja Najasyi, ya, di Afrika telah memaafkan Abraha, tapi dia masih belum puas itu. Dia masih ingin menebus kesalahannya terhadap Raja Najasyi dan untuk menunjukkan loyalitasnya. Apa yang dilakukan oleh Raja Abraha? Ya, untuk menunjukkan kesetiaannya, maka dia membangun sebuah gereja yang terbesar di Yaman. Nah, Abraha menamakan gereja tersebut dengan gereja Al-Qalis, ya, 520 karena tempatnya di situ 527 sampai 560 Masehi. Jadi sekitar 3 tahun Abraha membangun gereja. Nah, ini foto ini adalah foto, ya, yang menjadi bekas, ya, dibangunnya gereja Al-Qulais, ya, yang dibangun oleh Abraha di daerah Yaman. Di sekitarnya sudah perumahan penduduk, ya, tapi ini kemudian diabadikan dalam tanda petik untuk menunjukkan bahwa inilah dulu tempat yang pernah dibangun oleh Abraha, gereja gitu. Nah, lalu dia mengirim berita kepada Raja Najasyi bahwa dia telah membangun sebuah gereja yang terbesar di Yaman. Dan dia akan memerintahkan semua kabilah Arab supaya datang berhaji ke Yaman. Nah, gitu. Jadi, wahai Tuan Raja, saya telah membangun gereja yang terbesar. Saya akan perintahkan orang-orang Arab untuk datang ke sini. Gitu ya. Karena dia tahu juga gitu ya, pada saat itu orang-orang Arab datangnya kemana? Ke Mekah gitu ya. Tapi dia membuat rencana membangun gereja yang megah supaya orang-orang Arab datang ke Yaman untuk datang ke gereja dia, bukan ke Mekah gitu ya, bukan ke Ka'bah. Selanjutnya Abraha mengirimkan surat
dan utusan-utusan kepada seluruh kabilah Arab supaya datang dan berhaji di Al-Qulais. Itu. Jadi ya ingin apa? Membuat tandingannya Ka'bah gitu. Motivasinya karena tadi gitu. Awalnya ingin menunjukkan kesetiaannya kepada Raja Najasyi, ya. Nah, supaya rame itu gerejanya, maka dia mengirimkan surat utusan-utusan kepada seluruh kabilah-kabilah Arab, ya. Kalian datang ke sini, ya, tunaikan haji di sini, kata Abraha begitu. Nah, di antaranya kemudian yang sampai ya utusan itu kepada kabilah di Arab. Ya, sampailah berita itu kepada Ahlun Nasi. Ya, ini satu komunitas kabilah di Arab yang sangat mengagungkan Ka'bah. Jadi satu kabilah komunitas ya yang sangat mengagungkan Ka'bah. Di antaranya Ahlun Nasi, disebut dengan Ahlun Nasi. Mereka datang ya mendengar ajakannya Abraha dengan pongahnya gitu ya, dengan sombongnya. Maka orang-orang yang sangat mengagungkan Ka'bah ini, ya, karena katanya ya tadi seruannya Abraha, datanglah ke sini gitu, kira-kira ya, jangan ke Ka'bah itu. Itu merasa marah gitu. Apa yang dilakukan oleh sekelompok orang ini? Dia datang ke Yaman hanya untuk hanya untuk buang air, hanya untuk buang kotoran, yang kotorannya orang-orang tadi disapu ke seluruh dinding gerejanya Al-Qulais. Nah, ini itu nakalnya ya. Jadi si orang-orang dari kabilah di Arab ini datang khusus ke Yaman, ya, dia buang air di gerejanya Abraha, lalu kemudian apa yang dilakukan? Ya, kotoran itu kemudian disapu ke seluruh dinding-dindingnya Al-Qulais. Sampai kemudian tadi ya, Abraha marah besar. Ya, ketika Abraha tahu ya, siapa yang melakukan ini? Ya, orang-orang Arab tuh, ya, yang punya Mekah, yang punya Ka'bah gitu. Akhirnya Abraha marah besar, kemudian dikerahkan pasukan bergajah dengan bertekad meruntuhkan Ka'bah. Ini kira-kira lah di antara kenapa Raja Abraha itu ingin menyerang Ka'bah, di antaranya adalah karena itu. Ya, sekaligus Abraha ingin melampiaskan dendamnya karena gereja yang dibuatnya ternyata tidak bisa menyaingi Ka'bah. Nggak ada tuh setelah dikirim surat kepada raja-raja di Arab, nggak ada kabilah-kabilah yang kemudian mau mendatangi gerejanya. Sebagian besar mereka datangnya kemana? Ke Ka'bah gitu. Nah, akhirnya dia kerahkan pasukan bergajah untuk menyerang Ka'bah gitu. Nah, ketika tentara Abraha sampai di perbatasan Mekah, ya, dia merampas binatang ternak seluruh penduduk Mekah. Dan termasuk dia merampas sekitar 200 ekor unta miliknya Abdul Muthalib, ya, kakeknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Lalu untuk mengambil untanya Abdul Muthalib, ya, yang merupakan ya raja Mekah, pimpinan kabilah di Mekah, datang menghadap Abraha. Ya, ketika menyambut kedatangan Abdul Muthalib, Abraha turun dari kursinya khusus untuk duduk di bawah bersama dengan Abdul Muthalib. Itu tanda dia menghormati raja Mekah pada saat. Nah, kepiawaian Abdul Muthalib berdiplomasi membuat Abraha menghormatinya. Abdul Muthalib meminta Abraha mengembalikan binatang ternak dan binatang ternak seluruh penduduk Mekah yang telah dirampas oleh Raja Abraha. Abraha terkejut loh. Kok kenapa yang Anda minta itu supaya saya mengembalikan unta-unta milik kalian? Kenapa kalian nggak meminta ya untuk agar saya tidak menyerang Ka'bah gitu? Ini juga membuat Abraha terkejut gitu. Jadi Abdul Muthalib itu ya, Tuan, ya, kalau bisa Tuan kembalikan unta-unta kami, ya, kembalikan kepada Tuan. Kalau Tuan mau nyerang Ka'bah silakan. Kira-kira begitulah gitu ya. Itu terkejut, Abraham terkejut gitu ya, nggak menyangka jawaban Abdul Muthalib seperti itu gitu. Nah, ya, lalu kemudian Abdul Muthalib mengatakan, ya, menegaskan, wahai Tuan Abraha, ya, aku ini tuan-tuan dari unta-unta itu yang Anda ambil. Sebab itulah aku minta dikembalikan unta-unta ini. Sementara Ka'bah itu ya juga ada tuan yang menjaganya gitu. Ya, Ka'bah itu ada tuan yang menjaganya. Sekira Ka'bah itu tuan Allah, pasti Allah akan menjaganya. Kira-kira begitu. Itu jawaban dari Abdul Muthalib ketika Abraha heran, kok kenapa kalian malah minta unta milik kalian dikembalikan, bukan minta saya tidak menyerang Ka'bah. Jawaban Abdul Muthalib begitu. Nah, mendengarkan penjelasan Abdul Muthalib, Abraha mengembalikan sebuah binatang ternak ya yang dirampas dan berjanji tidak akan mengganggu penduduk Mekah. Pokoknya penduduk Mekah ya tidak akan saya ganggu, kata Abraha. Misinya
hanya ingin meruntuhkan Ka'bah gitu. Abdul Muthalib akhirnya mengajak seluruh penduduk Mekah berlindung ke balik bukit yang dekat dengan Ka'bah. Ya. Dari atas perbukitan tersebutlah ya para penduduk Mekah dengan hati yang iba dan cemas hanya mampu memperhatikan apa yang dilakukan oleh Abraha terhadap Ka'bah. Jadi sambil menunggu harap-harap cemas gitu ya, apa kira-kira yang terjadi nih ya? Abraha dengan pasukan bergajah yang gagah-gagah itu akan menyerang Ka'bah. Kira-kira apa yang bakal terjadi? Kira-kira begitu. Nah, akhirnya rahmati Allah, ya pada hari itu kan ya Abraha menggerakkan tentara gajahnya menuju ke arah Ka'bah untuk meruntuhkan Ka'bah. Tetapi atas kuasa Allah Subhanahu wa taala, ternyata si pimpinan gajah ini, gajah milik Abraha itu nggak mau bergerak. Ya ditarik, dipukul, ya itu nggak mau bergerak menuju ke arah Ka'bah. Ya walaupun sudah dipukul berkali-kali, ya akhirnya mandek lah gitu. Kalau istilah orang sudah merot gitu, ya nggak mau berangkat itu si gajah pimpinan gajah milik Abraha tadi. Ya, tapi seketika itu langit mulai hitam, ternyata datang ribuan burung ababil yang membawa batu-batu kecil. Burung-burung tersebut melempari tentara Abraha dengan api yang membuat ya pasukan bergajah hancur binasa. Ya, maka kemudian inilah yang menjadi asbab nuzul ya Quran surah Al-Fil ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil al-ayah. Akhirnya apa? Selesai itu tentara Abraha hancur, termasuk Abraha juga mati ya pada saat. Apakah selesai? Ya belum ya, masih ada lanjutan. Nah, kita rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada saatnya nanti ya sempat Yaman itu dikuasai oleh Persia. Bagaimana kisahnya? Kisahnya begini. Abraha sebelum berangkat dia ke Mekah, lebih dulu dia menunjuk anaknya Masruk menjadi pemimpin di Yaman. Ya, dibilang mungkin ya bahasa kita, Abah mau berangkat ke Mekah, kamu jadi raja di sini. Kira-kira begitu. Kamu menggantikan ayah di sini. Ya, ditunjuklah anaknya Masruk jadi memimpin Yaman sementara. Di zaman Yaksum ya muncul anak keturunan Zunwas, yakni Saif bin Diyazin. Ya. Jadi di zaman anak keturunannya Abraha yakni Yaksum muncul anak keturunan Zunwas yakni Saif bin Diyazin. Saif bin Diyazin ingin mengusir orang Afrika yang beragama Nasrani yang menguasai Yaman pada saat itu. Jadi anak keturunan Zunwas ya kita tahu ya, yang kemudian dia sempat dia mati pada saat itu gitu. Ya karena diserang oleh orang-orang Afrika, tapi ada anak keturunannya yang bernama Saif bin Diyazin. Ya. Lalu si Saif ini menemui Kaisar Romawi. Tujuannya apa? Tujuannya supaya dia menguasai Yaman. Tapi ditolak dengan alasan kesamaan agama. Gitu. Saya nggak mau. Akhirnya dia temui Raja Nu'man bin Munzir di Irak. Ya, dia temui rajanya Raja Nu'man bin Munzir di daerah Irak. Nah, perlu diketahui Nu'man adalah keturunannya Robi'ah bin Nasr yang hijrah ke Irak karena takut akan mimpinya menjadi kenyataan. Ya, ini bagi yang ikut seperti sebelumnya itu tahu bahwa si Raja Robi'ah bin Nasr karena mendapat penjelasan dari dukun bahwa wilayahnya akan dikuasai oleh sekian banyak generasi, gitu ya, sekian banyak orang dari berbagai macam negeri, akhirnya dia membawa sebagian keturunannya ke Irak. Nah, Nu'man bin Munzir ini anak keturunan dari Robi'ah bin Nasr dari Yaman gitu. Ya, akhirnya Nu'man ya dia tidak menyanggupi, kalau saya yang turun sendiri saya nggak sanggup gitu. Ya karena tidak punya cukup kekuatan. Dia menyarankan, ya bagaimana kalau saya pertemukan dengan Raja Persia. Nah gitu. Jadi tawaran dia, bagaimana kalau saya pertemukan dengan Raja Persia? Karena wilayahnya Nu'man bin Munzir masuk ke dalam wilayah jajahannya Kaisar Persia pada saat itu. Jadi si Saif bin Diyazin ini ingin meminta bantuan Persia mengusir orang-orang Afrika yang ada di Yaman. Kira-kira begitu. Nah, ini kalau kita lihat ya, tetap perjalanannya dari Son'a Yaman ya, terlebih dahulu ke Irak ya, ke Raja Nu'man bin Munzir, tapi dia tidak sanggup mengatakan datang saja ke Raja Persia. Akhirnya dia mendatangi Raja Persia di Madain. Saleh ini pusat Persia pada saat itu. Akhirnya ya ketika momen penyerahan upeti tahunan ya
Saif bin Yazid ikut bersama utusannya Nu'man ke ibu kota Persia, Madain, menemui Kaisar Persia. Ya, pada saat itu semua utusan yang menemui Kaisar itu sujud kecuali si Saif ini. Ya, biasa ya. Persia juga menganggap bahwa Kaisar itu sebagai Tuhan. Gitu, ya. Kaisar marah ketika ditanya, "Kenapa kamu nggak sujud? Yang lain sujud." Ya, apa kata si Saif ini? "Saya bukannya tidak mau sujud, wahai Tuan, tetapi ada masalah yang menghalangi saya ini." Ya, ini dia trik untuk apa namanya? Menarik perhatian gitu ya. Sementara yang lain sujud dia enggak gitu. "Kenapa kamu enggak sujud?" Ya, "Saya bukannya enggak mau sujud, wahai Tuan Baginda, tapi ada masalah yang menghalangi saya ini." Gitu. Lalu ceritalah gitu. "Wilayah saya dikuasai oleh orang Yaman, dulu leluhur saya yang berkuasa gitu ya. Bagaimana kalau Tuan yang kemudian mengusir orang-orang, bagaimana kalau Tuan yang mengusir orang-orang Afrika dari wilayah kami?" Gitu. Diceritakanlah ya apa namanya tentang peristiwa sebelumnya. Nah, awalnya penasihat Raja Persia ini tidak menyarankan untuk mengikuti keinginan si Saif ini, ya, agar datang dari Persia ya untuk menyerang Yaman, ya mengusir orang-orang Afrika, nggak mau. Ya, kenapa? Yaman itu wilayah yang bebatuan, nggak ada apa-apa kata mereka. Ya, Kisra menolak dengan halus. Ya, kata Kisra ya sambil menyerahkan 1.000 keping, "Pulanglah kamu. Ya, saya tidak berminat ya untuk ke daerah kamu itu mengusir orang-orang Afrika, saya nggak minat." Gitu. Kenapa? Karena daerah kalian itu nggak ada apa-apanya gitu. Dia sambil menyerahkan 1.000 keping perak kepada si Saif. Si Saif kembali lagi dia ingin menarik perhatian raja, kaisar gitu. Keluar di istana, dia berteriak melemparkan kepingan perak 1.000 keping perak itu ya yang baru saja diberikan oleh kaisar, dia lemparkan ke penduduk Madain. "Wahai penduduk Madain, siapa yang menginginkan perak ini, silakan ambil, silakan. 1.000 keping perak diambil, diaur-aur ya kalau istilah sudah. Dia dilempar itu, silakan ambil semuanya." Ya, dia buat keributan di luar istana. Mendapat laporan tentara, Kisra kaget. "Wahai Tuan Raja, ya orang yang barusan Tuan Raja kasih uang 1.000 keping perak, ya dia bagikan itu ke seluruh penduduk." Ya, ya apa namanya? Nah, si Raja Persia berpikir kalau dia dengan mudah membuang itu uang perak, 1.000 keping perak, berarti dia punya kekayaan yang jauh lebih besar. Kembali ya, ketamakan Kaisar Persia itu muncul di situ. Panggil lagi, panggil. Ya, akhirnya dipanggil lagi si Saif itu, "Sini," gitu ya. Ketika ditanya, "Kenapa engkau buang-buang itu 1.000 keping uang perak itu?" Apa jawaban si Saif ini ya? "Untuk apa perak?" dibilang. "Di Yaman semua gunung-gunung itu berisi emas dan perak." Gitu. Ini bualan siapa? Bualan si Saif ini. Di Yaman itu seluruh gunung itu emas dan perak isinya Tuan. Gitu. "Saya nggak perlu 1.000 keping perak tuh nggak perlu." Gitu. Nah, akhirnya apa? Mendengar berita tersebut, ya si Raja Persia akhirnya tertarik juga gitu melihat apa pengakuan Saif ya bin Yazid tadi. Ya, mendengar gunung emas dan perak ya padahal bohong, ya maka Kisra berubah pikiran. Nah, atas saran penasihatnya, maka disusunlah pasukan yang terdiri dari ya tahanan penjara gitu. Jadi Kaisar Persia mengirim pasukan pun setengah hati. Yang dikirim siapa? Yang dikirim itu tahanan penjara yang sudah ditetapkan eksekusi vonis matinya gitu. Jadi yang dikirim ke mana? Ke Yaman itu adalah narapidana gitu. Tetapi disertakan pasukan inti kerajaan Persia yang dipimpin oleh Panglima Hurmuz pada saat itu. Hurmuz memimpin pasukan apa? Pasukan yang terdiri dari narapidana mati gitu. Nah, Saif, Hurmuz dan pasukannya berangkat menuju Yaman. Singkat kisah, Hurmuz berhasil membunuh Yaksum, raja Yaman, anak keturunannya Abraha. Gitu. Ya, akhirnya apa? Yaman bertekuk lutut di bawah kekaisaran Persia. Ya, tapi ironisnya penguasa realnya Persia itu Hurmuz, bukan ya Saif bin Yazid gitu. Akhirnya Saif bin Yazid disingkirkan, dia hanya menjadi penguasa boneka saja. Padahal keinginan dia yang jadi raja gitu ya. Tapi kemudian akhirnya Yaman ya dikuasai oleh kekaisaran Persia ya waktu itu Hurmuz. Nah, saya ingin sampaikan rahmati Allah tentang bagaimana kisah masuknya Islam ke wilayah Yaman. Ini juga cukup menarik ya kisah. Nah, berikutnya di Yaman, ya Panglima Persia Hurmuz mati digantikan anaknya Murzuban, digantikan Tujuban, dan berikutnya oleh Badan. Nah, gitu ya. Jadi dari Hurmuz, ya Murzuban, Tujuban, dan Badan. Ya, di zaman Badan berkuasa di Yaman,
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu ya sedang gencar-gencarnya mengirimkan surat ke berbagai macam raja-raja di sekitar Jazirah Arab dan di luar Jazirah Arab untuk mengajak mereka masuk Islam. Salah satu surat yang dikirimkan Rasulullah SAW adalah kepada Kaisar Persia, ya, kepada Kaisar Persia. Melihat suratnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tahu dalam sirah, ya Kisra marah besar, merobek suratnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisra mengatakan kepada stafnya, kirim surat kepada Badan untuk menangkap Muhammad. Ya, tentu kita menyebut Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kenapa Kisra memerintahkan untuk Badan, ya penguasa Yaman yang kemudian menangkap Nabi Muhammad SAW? Karena lokasinya yang paling dekat, gitu ya, di daerah Yaman. Rasul pada saat itu berada di Madinah. Ya, akhirnya apa? Pergilah 2 orang ke Madinah untuk menangkap dan membawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menolak, ya, dan mengajak mereka berdiskusi tentang Islam. Ya, ketika oleh Rasul diajak masuk Islam, 2 orang ini menolak karena misinya apa? Misi dia cuma satu, membawa Nabi Muhammad, ya, menghadap Badan, ya, gubernurnya Persia pada saat itu, gitu. Ya. Lalu kata Nabi SAW dalam dialognya, bagaimana kalau Tuhan saya membunuh tuanmu Kisra? Nah, itu tawaran dari Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW melanjutkan, sampaikan kepada gubernur Badan bahwa malam ini Tuhanku akan membunuh Tuhanmu. Karena Persia menganggap Kisra sebagai Tuhan. Ya, jika apa yang aku sampaikan tidak benar, silakan Anda kembali lagi ke sini. Jadi apa kata Rasulullah SAW? Sampaikan kepada gubernur Badan, gubernur itu, rajamu itu, bahwa malam ini Tuhan saya membunuh Tuhan. Itu. Ya, akhirnya pulang lagi dia, ya, dengan tangan hampa, tidak membawa Rasulullah SAW. Walaupun pada saat itu misinya menangkap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini surat yang dikirim oleh Rasulullah SAW, ya, Rasulullah SAW kepada Raja Persia. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulullah ila Kisra azimu Faris. Salamun ala man ittaba'al huda wa amana billah wa rasulih. Ya, wa syahid an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ad'uka bid'a'il islam bid'a'illah fa inni ana Rasulullah ila nasi kafah liundhiru man kana hayya wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin faslam taslim fa in abaita fa inna itsmal majus 'alaik. Nah, ini suratnya Rasulullah SAW kepada Raja Persia, intinya mengajak dia masuk Islam. Kalau dia menolak, maka dosanya orang-orang Majusi yang akan ditanggung oleh Raja Persia. Nah, marah tuh, ya, sebagaimana tadi kisahkan. Nah, akhirnya saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka berdua pulang menemui gubernur Persia Badan dan menceritakan apa yang disampaikan Rasulullah SAW, bahwa, ya, kata Muhammad, kata dia, gitu ya, bahwa Tuhannya itu akan membunuh Kisra, Tuhan kita. Gitu. Kata Badan, jika apa yang dia sampaikan itu benar, maka kita akan beriman. Ya, maka kemudian, ya, sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekitar 1 bulan berikutnya datang berita. Ini perlu kita ketahui, ya. Kan Rasulullah SAW mengatakan bahwa malam ini, ya, raja kalian akan Tuhan kalian akan dibunuh oleh Tuhan saya. Ya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dapat informasi berikutnya 1 bulan berikutnya, ya, dia dapat berita apa? Kisra mati, gitu. Dan terverifikasi bahwa matinya itu adalah tepat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa malam ini Tuhan saya, ya, akan membunuh Tuhan, gitu kira-kira. Nah, jadi, ya, ternyata benar apa yang dikatakan oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu akhirnya Badan dan seluruh penduduk Yaman memeluk agama Islam. Ya, dan kita tahu pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Badan menjadi salah seorang wali, ya, atau gubernur di Yaman, gitu ya. Tentu kita mengatakan, kok kenapa bisa dengan sangat mudah, ya? Karena itulah Islam diantaranya memuliakan juga, gitu ya, menempatkan raja dia sebagai penguasa, tidak kemudian direndahkan martabatnya. Tetapi yang perlu dicatat adalah pada saat itu kan Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal menjadi qadhi, ya, Ali bin Abi Thalib juga untuk mendampingi gubernur Badan pada saat. Nah,
Baik ya, saudara sekalian ya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Sedikit ada beberapa slide yang disampaikan. Nah, ini terkait dengan kisahnya Waraqah bin Naufal yang masyhur dia beragama Nasrani ya, dan saya ceritakan kisah Zaid bin Amr sedikit gitu. Tentang masuknya Waraqah ibn Naufal ke dalam agama Nasrani. Kita tahu bahwa penduduk Mekah itu menyembah berhala gitu. Hanya ada beberapa orang ketika itu yang yang berontak dengan keyakinan orang-orang Mekah yang mayoritas musyrik tadi. Ya, di antaranya siapa? Di antaranya Waraqah bin Naufal dan Zaid bin Amr. Ya. Ini ringkasnya sungguhnya Zaid bin Amr dan Waraqah bin Naufal keduanya berkelana mencari agama yang benar hingga keduanya sampai kepada seorang pendeta di Mosul di Irak. Pendeta itu berkata kepada Zaid bin Amr, "Dari mana kau berasal? Wahai penunggang unta." Ini kata si pendeta tadi. Zaid bin Amr menjawab, "Dari rumah Ibrahim." Ya, dari rumahnya Ibrahim, maksudnya Ka'bah Mekah. Pendeta itu berkata, "Apa yang sedang engkau cari?" Zaid bin Amr menjawab, "Aku sedang mencari agama yang benar." Pendeta itu kembali berkata, "Kembalilah kalian. Sungguh kau telah dekat dengan kemunculan agama yang benar di tanahmu, di daerahmu." Lalu Zaid bin Amr berkata, "Adapun Waraqah menjadi seorang Nasrani, tetapi aku kehilangan ketertarikan terhadap agama Nasrani, karenanya Waraqah tidak sependapat denganku." Kemudian Zaid bin Amr kembali ke Mekah. Dalam riwayat dikatakan bahwa yang pertama Waraqah Ibn Naufal meluk agama Nasrani, yang kemudian pada akhirnya ya dialah yang membenarkan kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terkait dengan Waraqah bin Naufal, dia adalah sepupu tertuanya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Ya, beliau pernah mendengar bahwa di Mekah dulu memeluk agama yang dibawa oleh Ibrahim. Akhirnya beliau berangkat menuju Syam, menuju Irak, ya, menemui pendeta Nasrani Yahudi. Akhirnya dia meluk agama Nasrani. Ketika Rasulullah SAW menceritakan kejadian di Gua Hira, dia berjanji akan beriman dan membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lebih dulu wafat sebelum ayat perintah tentang dakwah Rasulullah itu turun. Rasulullah SAW bersabda tentang Waraqah bin Naufal, "La tasubbu Waraqah ibnu Naufal fa inni ra'aitu lahu jannah au jannatain." Jangan kalian cela Waraqah bin Naufal, sungguh aku melihat dia memiliki satu atau dua dari taman-taman surga. Baik ya. Selain rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya demikianlah ya kisah ya terkait dengan masuknya agama Nasrani ke Jazirah Arab, lalu kemudian berganti dikuasai oleh Persia, ya sampai kemudian dikuasai oleh Islam yang sebelumnya dikuasai oleh orang-orang Habasyah, ya orang-orang Afrika. Mohon maaf ya mungkin terlalu cepat saya menyampaikannya. Nah, sekali lagi ini sebagai pengantar nanti untuk sampai kepada materi tentang sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, demikian Ustaz Supriyadi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami ya apa yang saya sampaikan karena tadi banyak sekali menyangkut peristiwa